wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Wadi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Si Sapi Kecil yang Cerdik dan Kerbau yang Sombong. Pada suatu masa di sebuah hutan yang besar, hiduplah seekor kerbau yang memiliki badan besar serta memiliki kaki kuat dan juga tanduk yang lancip. Kerbau ini merasa sombong, di mana ia merasa paling kuat dan di antara hewan-hewan lainnya. Bagaimana tidak? Tidak ada pun satu pun hewan yang berani melawannya. Tidak ada satupun hewan yang berhasil mengalahkannya. Sehingga ia dinobatkan sebagai Raja Kerbau. Hingga pada suatu ketika, pada saat semua hewan berkumpul di lapangan yang cukup luas. Dengan sombongnya, si Raja Kerbau berkata, "Adakah yang di sini berani melawan saya?" ucap si kerbau. Seketika semua terdiam. Tidak ada pun satu pun hewan yang berani bersuara ataupun menanggapi tantangan dari sang Raja Kerbau. Lalu dengan congkak sombongnya, si Raja Kerbau pun menunjukkan kekuatannya dengan cara merobohkan pohon mangga yang ada di hadapannya. Si Raja Kerbau pun menyeruduk tanah hingga pohon jatuh, tumbang, serta berterbangan. Hingga pada saat bersamaan, di situ pula datanglah seekor sapi kecil yang datang. Hingga akhirnya si Raja Kerbau bertanya kepada si sapi kecil, "Hei sapi kecil, dari mana kamu?" ucap si Raja Kerbau. Lalu sapi kecil pun menjawab, "Habis jalan-jalan mencari angin di atas bukit," jawab si sapi kecil. Lalu si Raja Kerbau bertanya lagi, "Mengapa kamu tak mengajak saya untuk mencari angin di atas bukit?" Sapi pun menjawab, "Mengapa saya harus mengajak kamu? Merepotkan saja," dengan nada yang sedikit mengejek si Raja Kerbau. Seketika Raja Kerbau pun marah terhadap perkataan dari si sapi kecil tersebut. "Berani kamu melawan saya? Berani sekali kamu berkata seperti itu terhadap saya. Apa kamu tidak tahu siapakah saya di sini? Semua hewan di sini tunduk pada saya," ucap si Raja Kerbau dengan nada marah. Si sapi kecil pun menjawab lagi, "Mengapa saya harus tunduk kepadamu? Emang kamu siapa?" Mendengar jawaban si sapi kecil tersebut membuat telinga sang Raja Kerbau ini menjadi panas hingga ia berkata, "Dasar binatang kecil yang bodoh, aku akan menghancurkan tubuhmu. Tunggu saja." Sapi pun menjawab, "Jika kamu ingin menghancurkan tubuhku, ada satu syarat. Ada syaratnya. Kamu harus bisa mengalahkanku dalam pertandingan besok pagi di lapangan ini juga. Jika kamu menang, kamu boleh menghancurkan tubuhku sesuka hatimu. Namun, jika kamu yang kalah, kamu harus tunduk dan patuh kepadaku dan mengakui bahwa aku lebih kuat daripada kamu." Si Raja Kerbau pun menyanggupi tantangan dan juga syarat dari sang sapi kecil. Hingga seketika akhirnya semua hewan pun kembali ke rumah masing-masing dan beristirahat untuk melihat pertandingan yang langka antara si sapi kecil dan juga si Raja Kerbau. Namun di rumah si sapi kecil sedang mempersiapkan sebuah topeng yang akan ia pakai dalam pertandingan melawan si Raja Kerbau. Topeng ini bukan topeng sembarangan, di mana topeng ini terbuat dari kayu yang kuat dan tidak akan bisa dipecahkan oleh sang Raja Kerbau. Si sapi kecil ini sudah mempersiapkan rencana ini sejak lama. Bagaimana ia ingin mengalahkan kesombongan dari sang Raja Kerbau. Hingga akhirnya tibalah keesokan harinya, berkumpullah semua hewan-hewan di lapangan tersebut di pagi hari. Hingga semua pun bersorak ketika kedatangan sang Raja Kerbau dan juga si sapi kecil. "Hidup sapi kecil, hidup Raja Kerbau,"
sorak dari para penonton para hewan tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara peluit Pak Kuda yang menandakan bermulainya pertandingan. Tanpa lama-kelamaan, si Raja Kerbau pun langsung menyerang si sapi kecil dan menyeruduk kepala dari topeng dari sapi kecil, hingga sapi kecil pun terpental, namun ia tetap bangun lagi. Dan tanpa disadari, sang Raja Kerbau merasakan kesakitan di area tanduknya, hingga ia terus merasa heran kenapa kepala sang sapi keras, hingga ia merasa penasaran dan terus menyerang si sapi kecil. Sang Raja Kerbau pun merasa penasaran kenapa kepala sang sapi ini keras, hingga ia pun terus menyerang dan menyeruduk kepala sang sapi, dan sapi pun terpental saja dan langsung berdiri lagi. Hingga lama-kelamaan akibat terus menyerang kepala sang sapi yang keras, yang dilindungi topeng dari kayu yang sangat keras ini, membuat lama-kelamaan tanduk sang Raja Kerbau berdarah di sana sini, hingga akhirnya sang Raja Kerbau pun tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan dan diakui bahwa ia kalah melawan sang sapi kecil tersebut. Sang sapi kecil tersebut pun dinobatkan sebagai pemenang, dan sang raja pun mengakui bahwa hewan kecil bisa mengalahkan dirinya. Dan ia pun mengakui bahwa tak selamanya hewan yang bertubuh kecil itu lemah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.